Bayangin deh, jalanan Indonesia beberapa tahun ke depan, kendaraan listrik lalu lalang, dan nama-nama merek asal Tiongkok muncul hampir di setiap segmen. Dari mobil listrik mungil hingga SUV canggih, merek seperti Wuling dan BYD tampak merajai pasar. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Apakah karena harganya lebih murah di kantong, teknologinya lebih maju, atau karena strategi bisnis yang lebih cerdas? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana dan mengapa merek Cina berhasil mendominasi pasar kendaraan listrik Indonesia, baik mobil listrik maupun motor listrik. Sepanjang tahun 2025, penjualan mobil listrik melonjak drastis hingga 100 ribuan unit, naik sekitar 141% dibandingkan tahun 2024. Lonjakan ini mendorong pangsa pasar mobil listrik menembus 12,9% dari total penjualan mobil nasional. Sebuah angka yang sebelumnya sulit dibayangkan. Pemerintah memainkan peran kunci melalui berbagai kebijakan pro-EV, insentif seperti PPNBM 0% untuk mobil listrik rakitan lokal, pembebasan bea masuk sementara, serta subsidi motor listrik 7 juta per unit secara signifikan menurunkan harga beli kendaraan listrik. Hasilnya, EV tidak lagi dipersepsikan sebagai barang mewah, melainkan alternatif realistis bagi konsumen menengah. Di sisi investasi, pabrikan asal Cina bergerak sangat cepat. BYD tengah membangun pabrik besar di Subang, Jawa Barat yang ditargetkan rampung akhir 2025. Wuling bahkan lebih dulu merakit mobil listriknya di Cikarang sejak tahun 2022. Tak berhenti di kendaraan, investasi juga masuk ke sektor baterai dan material baku memanfaatkan cadangan nikel Indonesia. Kolaborasi perusahaan Cina dan BUMN menjadikan Indonesia bagian penting dari rantai pasok global EV. SPKLU terus bertambah di kota-kota besar, dan untuk motor listrik mulai berkembang model penukaran baterai. Pemerintah menargetkan ribuan SPKLU baru dalam beberapa tahun ke depan. Gaikindo berulang kali menegaskan bahwa kesiapan charging dan layanan purna jual adalah kunci keberlanjutan pertumbuhan EV, dan saat ini pondasinya mulai terbentuk. Nah, penasaran? Yuk mari kita bahas daftar juara mobil listrik Indonesia yang didominasi merek Cina. Yang pertama, ada BYD, yaitu pemimpin mutlak pasar EV Indonesia. Sepanjang tahun 2025, BYD tampil sebagai pemimpin pasar mobil listrik Indonesia dengan penjualan mencapai 46.711 unit. Menguasai lebih dari 5% pangsa pasar mobil nasional yang angkanya sangat besar untuk kategori kendaraan listrik. Kekuatan BYD terletak pada lini produk yang sangat lengkap, mulai dari city car atau One, hatchback Dolphin, sedan Seal, hingga SUV Scion 7. Seluruh model tersebut diterima pasar dengan baik, menunjukkan bahwa konsumen Indonesia tidak lagi hanya membeli karena harga, tetapi juga karena kepercayaan terhadap teknologi dan produk. Secara global, BYD mencatat penjualan 2,25 juta unit EV sepanjang tahun 2025, menegaskan posisinya sebagai raja kendaraan listrik dunia dan memperkuat persepsi merek di Indonesia. Kedua, ada Wuling. Wuling mempertahankan dominasinya melalui Wuling REV yang menjadi pionir city car listrik di Indonesia sejak tahun 2022. Sepanjang tahun 2025, REV mencatat penjualan 3.894 unit, menjadikannya mobil listrik mungil, terlaris, dan unggul jauh dibandingkan pesaing langsung seperti Vinfast VF3 maupun Ceres E1. Lebih dari itu, total populasi Wuling REV hampir menyentuh 22.000 unit sejak diluncurkan. Sebuah capaian signifikan untuk segmen yang sebelumnya hampir tidak ada. Keberhasilan REV menempatkan Wuling sebagai merek yang identik dengan EV pertama bagi banyak konsumen Indonesia. Yang ketiga, ada Denza. Denza, merek premium di bawah grup BYD, mencatat penjualan 6.775 unit sepanjang 2025. Angka yang terbilang tinggi untuk segmen EV kelas atas. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia tidak hanya menyerap EV murah, tetapi juga mulai menerima mobil listrik premium asal Cina. Nah, mobil Denza membuktikan bahwa merek Cina mampu bersaing di segmen yang sebelumnya didominasi merek Eropa dan Jepang, terutama melalui kombinasi teknologi, kenyamanan, dan positioning harga yang lebih kompetitif.
4. Ada Chery. Chery mencatat penjualan 6.170 unit EV sepanjang 2025, menempatkannya sebagai salah satu pemain utama di luar BYD dan juga Wuling. Setelah sempat absen di masa lalu, Chery berhasil membangun ulang kepercayaan konsumen Indonesia melalui ekspansi dealer, perbaikan layanan purna jual, dan penawaran produk EV yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Angka penjualan ini menandakan bahwa konsumen semakin terbuka terhadap merek Cina yang memiliki komitmen jangka panjang di Indonesia. Berikutnya ada Aion. Nah, Aion ini adalah merek EV di bawah grup GIC. Membungkukkan penjualan 4.405 unit sepanjang 2025. Meski relatif baru, Aion menunjukkan laju pertumbuhan yang solid, terutama di segmen SUV dan crossover listrik. Keberhasilan Aion mempertebal dominasi merek Cina dengan menawarkan alternatif desain dan teknologi yang berbeda, sekaligus memperketat persaingan di kelas menengah EV. Nah, sebagai pembanding, merek non-Cina seperti Hyundai hanya mencatat 1.164 unit penjualan EV hingga kuartal 3 2025, jauh tertinggal dibandingkan pemain Cina. Nah, dari informasi ini memperlihatkan pergeseran preferensi konsumen Indonesia yang kini semakin condong ke produk EV asal Cina, baik karena faktor harga, pilihan model, maupun kecepatan adaptasi pasar. Sedikit kita bahas mengapa merek Cina ini sangat unggul. Yang pertama, menetapkan harga EV di titik yang realistis bagi konsumen Indonesia, khususnya di kisaran 200 hingga 300 juta rupiah sebagai pintu masuk pembeli EV pertama. Yang kedua, produk cepat dan banyak pilihan. BYD langsung menghadirkan banyak model sekaligus dari city car hingga SUV, sehingga konsumen dengan berbagai kebutuhan bisa memilih dalam satu merek, sementara merek Jepang masih cenderung lambat dan berhati-hati. Nah, yang ketiga, fitur lengkap dan teknologi terasa modern. Mobil listrik Cina berhasil menghapus stigma murah atau murahan dengan menawarkan fitur modern seperti layar lebar, sistem digital, dan bantuan berkendara bahkan di model terjangkau. Nah, dominasi merek Cina ini membawa efek berlapis. Konsumen adalah pihak paling diuntungkan, pilihan EV makin banyak, harga makin terjangkau, dan teknologi hadir lebih cepat. Kalau ada pendapat lain, tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.